Shalom, selamat sore saudara-saudara. Mari kita rindukan kehadiran Tuhan pada Worship at Home sore hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan atas kesempatan yang luar biasa Engkau berikan kepada kehidupan kami. Untuk kami boleh memuji dan memuliakan nama Engkau Tuhan. Dan biarkan setiap kami merasakan kehadiran Engkau Bapa di setiap puji-pujian kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kemurahan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Haleluya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur. Hadiratnya penuh sukacita. Mari masuk gerbangnya, mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur. Hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Mari kita nyanyikan pujian ini dengan lebih sungguh lagi. Katakan, mari masuk gerbangnya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur. Hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Haleluya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur. Hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan
baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya, 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 selama-lamanya. Amin. Haleluya. Mari kita nyanyikan pujian apa yang tak kita lihat, apa yang tidak kita rasakan. Tuhan pasti memberikan pada kita semua. Haleluya. Tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, apa yang tak timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, apa yang tak timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Alasanku melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Alasanku melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Amin. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Alasanku melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Alasanku melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Alasanku melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Alasanku melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Alasanku melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Alasanku melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan
kuasanya tak berubah. Haleluya, berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, oh haleluya. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, katakan Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, oh haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, oh Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, katakan Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, oh tinggikan namamu, oh tinggikan namamu, Allahku dahsyat. Haleluya.
Mari kita masuk lebih dalam lagi ke dalam hadirat Tuhan. Hanya Engkaulah Bapa kami yang setia, yang tahu setiap ke dalam hati setiap kami. Ya Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya Yesus. Jesus. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, amin. Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Katakan Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Kau tunjukkan kasih-Mu, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia,
tunjukkan kasih setiamu Tuhan. Oh, amin. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia, kau setia, kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Oh haleluya, haleluya, Bapa kau setia, Bapa kau setia bagi setiap kami. Oh haleluya, anugerah-Mu kekal Tuhan, dulu sekarang sampai selamanya. Oh haleluya, My Jesus, mari semuanya menyembah, mari semuanya menyembah Raja yang hidup, Raja yang agung, Tuhan, Engkau mulia, Engkau setia Tuhan. Oh haleluya, ya syaralah ya nama ya syaralah ya nama ya syirama nama ya syaralah ya nama 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 ya so. Haleluya, hanya Engkau yang kami sembah Tuhan, hanya Engkau yang kami tinggikan. Terima kasih Tuhan. Syaralaya namaya, syaralaya namaya, syaralaya namaya, syana. Mari semuanya menyembah. Hanya dalam hadirat-Mu kami merasakan kelegaan Tuhan. Oh Jesus, Bapa kau setia Tuhan. Kau tunjukkan kasih-Mu kepada setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Katakan kau tunjukkan, kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, kau tunjukkan, amin, setiamu.
yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, kau tunjukkan kasih setiamu. Mari kami undang untuk hambanya maju ke depan. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Bapa, Engkau yang kami sembah adalah Tuhan yang setia. Kesetiaan-Mu kami nikmati sampai detik ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami ada oleh karena kemurahan-Mu, oleh karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Ajar kami senantiasa melekat kepada Engkau, ajar kami senantiasa berpaut, bergantung dan berserah hanya kepada Engkau, karena Engkaulah sumber kekuatan kami Tuhan. Engkau yang menunjukkan kasih setiamu Tuhan, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Pada saat Tuhan sore hari ini, kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka berada dan tinggal ya Tuhan. Mereka yang berada bersama-sama kami dalam pujian penyembahan ini Tuhan, di dalam worship at home Tuhan. Dimanapun kami berada, kami menikmati hadirat dan kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau meneguhkan kami, menguatkan kami melalui kuasa firman-Mu. Urapi kami hamba-Mu yang menyampaikannya dengan kuasa daripada Allah yang maha tinggi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat sore, menjelang malam, saudara sekalian. Saudara yang ada di rumah masing-masing, saudara yang sedang mengikuti ini, pengajaran firman Allah. Saya percaya tiap-tiap kali kita diajak memuji dan menyembah Tuhan, kita bisa menikmati hadirat-Nya, kita menikmati kuasa Tuhan melalui pujian penyembahan. Bahkan setiap kata pujian penyembahan, kalau kita masuk lebih dalam, kita menikmatinya, kita mengimaninya, kita mempercayai, itu jadi dalam setiap kehidupan kita. Karena setiap firman yang kita lakukan, yang kita alami, saudara, itu akan berdampak nyata di dalam kehidupan kita. Sore hari ini saudara, kita akan belajar firman Allah tentang bagaimana kita mesti belajar percaya. Saudara, masalah yang sering muncul di antara manusia dan Tuhan adalah masalah waktu. Manusia menghendaki waktu yang cepat. Di saat-saat manusia mengalami persoalan, mengalami pergumulan, mengalami tantangan kehidupan, manusia ingin cepat selesai, ingin cepat rampung, inginnya instan, tidak perlu lama-lama. Namun kadang-kala Tuhan berkata kita harus menunggu. Tuhan berkata tunggu, karena Tuhan selalu punya rencana dalam setiap apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Dalam keadaan-keadaan yang tidak memungkinkan, dalam keadaan tidak normal, di dalam keadaan-keadaan yang seringkali
membuat kita cemas, membuat kita khawatir dan putus asa. Kadangkala Allah bekerja di sana. Allah ingin menyatakan kuasa kemuliaannya. Sering saya sampaikan bahwa mujizat itu butuh sarannya. Pertolongan Tuhan kadangkala butuh sarana, saudara. Untuk kita melihat kemuliaan Tuhan butuh sarana. Butuh jalan, saudara. Nah, dan Alkitab menulis ribuan janji Tuhan. Dan satu pun tidak ada yang disebut dengan janji yang palsu. Atau janji dusta. Atau janji gombal. Karena setiap janji Tuhan, semua firman Allah yang Tuhan katakan digenapi dengan pasti. Ini yang harus kita percayai, saudara. Bahwa setiap janji Tuhan, setiap perkataan Tuhan, apa yang Tuhan sampaikan, itu pasti jadi. Di dalam kehidupan kita ada banyak hal yang berusaha menghalang-halangi kita untuk kita bisa menerima yang namanya kemuliaan Tuhan. Untuk yang namanya mengalami berkat dan pertolongan Tuhan yang luar biasa. Saya katakan, sering saya sampaikan bahwa iblis itu kejar lembur untuk menghancurkan setiap anak-anak Tuhan. Tetapi sekali lagi, Tuhan Allah Immanuel itu bersama-sama dengan kita. Itu janjinya. Bahwa Tuhan punya rancangan-rancangan yang luar biasa. Bukan rancangan kecelakaan, tapi masa depan yang penuh dengan harapan. Kalau kita mempercayai akan perkataan Tuhan, akan janji Tuhan, maka kita akan belajar dari firman Tuhan yang sering kali kita dengar, saudara. Saya percaya tiap-tiap hari kita mendengar firman Tuhan di tempat ini, saudara di rumah, saudara masing-masing. Kalau saudara dengan segenap hati mencermati, kemudian merenungkan setiap perkataan firman Allah, saya percaya tidak akan ada namanya kekhawatiran cemas itu sempat menghancurkan saudara. Karena Tuhan terus berjanji dalam firman-Nya, aku sekali-kali tidak akan pernah membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan pernah melupakan engkau. Dengan kata lain, setiap saat Tuhan menyatakan kasih-Nya kepada kita. Firman Tuhan beberapa waktu yang lalu saya sampaikan, percayalah kepada Tuhan setiap waktu, hei umat. Karena Tuhan itu perlindungan dan pertolongan kita. Kita disuruh percaya kepada Tuhan setiap waktu, setiap detik untuk mempercayai Tuhan. Karena kalau tidak, ketika kita kehilangan kepercayaan dan waktu itu tiba, kita nggak punya kesempatan lagi untuk mengalami kemuliaan Tuhan. Sore hari ini kita belajar dari pengalaman, dari cerita tentang Lazarus yang mati dan dibangkitkan oleh Tuhan. Di dalam Yohanes pasal yang ke-11, ayat pertama sampai 44, saudara, ini begitu panjang ayat firman Tuhan. Tidak akan saya baca semuanya. Ya, Lazarus adalah pribadi yang juga Tuhan cintai. Yesus cintai. Kemudian dia sakit. Ya. Di dalam Yohanes pasal yang ke-11. Ya. Dia punya saudara-saudara yang juga cinta sama Lazarus. Lazarus juga dicintai oleh Tuhan. Ketika diberitakan kepada Yesus, ya, Lazarus yang kau kasihi dia sakit. Ya. Tetapi apa yang Tuhan lakukan? Ya. Ketika ada kabar bahwa di ayat yang ketiga dalam Yohanes pasal yang ke-11, dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya, kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Saudara ya. Kabar kesakitan Lazarus itu sampai kepada Tuhan. Setiap kita juga orang-orang yang dikasih Tuhan, amin. Nah, ada kabar-kabar kadang juga yang datang kepada Yesus bagaimana kita mengalami kesulitan. Ketika mendengar hal itu, Yesus ngomong apa, saudara? Penyakit itu tidak akan membawa kematian,
tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Dikatakan penyakit itu tidak akan membawa kematian. Ini yang Tuhan katakan. Tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Saudara, dari sini kita belajar bahwa tidak semua penyakit yang terjadi dalam hidup kita itu tidak baik. Tetapi saudara lihat ya, penyakit itu tidak akan membawa kematian tetapi akan membawa kemuliaan Tuhan. Artinya nama Tuhan dimuliakan melalui keberadaan kita, melalui kelemahan tubuh kita. Saudara, namun ada banyak orang tidak terima ketika dia sakit. Tuhan, aku ini sudah setia, Tuhan aku ini sudah beribadah, Tuhan aku sudah bayar perpuluhan, Tuhan aku sudah melayani, tapi kenapa masih engkau izinkan sakit? Dari Alkitab, dari firman Allah kita belajar, penyakit itu tidak akan membawa kematian, ini yang berkata Tuhan Yesus. Justru akan menyatakan kemuliaan Tuhan, membuat nama Tuhan itu dipermuliakan saudara. Nah kadangkala manusia tidak siap menghadapi waktu ketika dia sakit, inginnya cepat sembuh, saudara. Inginnya cepat pulih, dan itu kerinduan wajar, saudara. Mana ada orang yang kepingin sakit begitu lama, tidak. Tetapi sekali lagi, kalau kita berada dalam rencana Tuhan, kita mestinya tidak perlu takut, saudara, menghadapinya. Nah, saudara sekalian, kita lihat cerita selanjutnya saudara ya, di ayat yang ke-14. Ya. Ayat 14 dan 15. Karena itu Yesus dengan terus terang ya, Lazarus sudah mati. Ya kan tadi dibilang sakit. Tetapi ya Yesus ngomong Lazarus itu sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya, saudara. Bayangkan dia, saudara ya. Ketika kabar sakit dia ngomong sakitnya tidak akan bawa kematian. Tapi justru sebenarnya Yesus sudah tahu bahwa Lazarus itu sudah mati. Lazarus sudah mati, tetapi dia malah ngomong syukurlah aku tidak ada di situ. Supaya mereka belajar percaya. Nah saudara, ini yang ingin saya sampaikan kepada kita semua saudara. Kita mau belajar percaya. Ya. Tetapi syukur ya. Aku tidak ada di sana. Tidak hadir waktu itu. Demikianlah lebih baik bagimu, bagi keluarga yang ditinggalkan Lazarus, bagi kedua kakaknya, supaya kamu dapat belajar percaya, marilah kita pergi kepadanya. Saudara, sebenarnya kalau dipikir secara manusia, apa gunanya sudah mati kamu datang, waktu hidup, ya waktu sakit kamu enggak hadir untuk menolong dan menyembuhkan supaya dia pulih. Justru sudah mati kok malah datang. Nah saudara, sekali lagi seperti yang saya katakan dari awal, bahwa kadangkala kemuliaan Tuhan itu butuh sarana. Nah saudara, supaya kamu dapat belajar percaya. Bagi kita seringkali berpikir mati itu habis harapan. Sudah tidak ada harapan, itu berbicara tentang sengsara. Mati juga berbicara tentang penderitaan. Sudah tidak bisa kita berbuat apa-apa. Kalau sudah mati, apa yang bisa dibuat? Tinggal dikubur saja. Itu berbicara tentang tidak ada pengharapan, yang namanya kematian. Tetapi Tuhan berkata, sekali lagi, supaya kamu dapat belajar percaya. Saya rindu membawa kita semua, termasuk saya saudara, untuk terus belajar percaya ketika situasi yang buruk sekalipun datang dalam kehidupan kita. Situasi keadaan yang tidak enak datang dalam keluarga kita, dalam usaha pekerjaan kita, di dalam keluarga kita, mari kita terus belajar percaya. Amin.
Saudara, belajar percaya yang seperti apa? Bahwa di dalam Tuhan tidak ada kata terlambat. Belajar percaya bahwa di dalam Tuhan tidak ada kata terlambat. Mati, orang bilang, waduh telat Pak Woro. Sudahlah, kemarin tuh sakit Pak Woro nggak kesini. Tapi sudah mati, terlambat sudah. Nah saudara, bahwa di dalam Tuhan tidak ada kata terlambat saudara. Kalau Tuhan sudah berkata, penyakit itu tidak akan bawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Kita belajar dari firman Allah. Lazarus mati karena menurut mereka Yesus datang terlambat 4 hari. Saudara bisa bayangkan, dikabari masih terus dia menunda-nunda waktu sampai 4 hari. Ya, Lazarus mati karena mereka, ya menurut mereka Yesus ini sudah terlambat 4 hari. Apa gunanya? Lazarus sudah dikubur di dalam gua, ya. Di dalam pasal yang 11 ayat yang ke-17, maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Saudara ya. 4 hari di dalam kubur. Ya, sekali lagi saya katakan, kita perlu belajar percaya bahwa di dalam Tuhan tidak ada kata terlambat. Nah saudara, masih ada kesempatan. Makanya kita mesti percaya kepada Tuhan setiap waktu, artinya 24 jam kita percaya kepada Yesus. Di ayat 21 juga ngomong seperti ini. Maka kata Marta kepada Yesus, ada tuh, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Karena Yesus memegang kendali kehidupan. Ya, Tuhan kiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati, tetapi Yesus sengaja. Ya 4 hari tidak datang ketika ada kabar itu. Di ayat 32, setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Saudara, sekali lagi, ya, dia berharap kepada Tuhan bahwa ketika kalau Yesus pasti ada di situ, saudaraku pasti tidak mati, keluargaku tidak meninggal. Kalau Yesus datang pasti tidak ada kehancuran, tidak ada kebinasaan, tidak ada penderitaan. Dan memang terbukti saudara, kalau saudara baca dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes, di mana Yesus berada, di situ selalu ada namanya pemulihan dan kesembuhan. Di situ ada mujizat dan pertolongan Tuhan dinyatakan. Saudara, yang kedua, tadi yang pertama kita belajar bahwa di dalam Tuhan tidak ada kata terlambat. Nanti kita lihat cerita akhirnya saudara. Ya, bahwa di dalam Tuhan tidak ada yang terlambat. Meskipun ya Yesus menunda kehadirannya 4 hari dan mereka berharap ada Yesus. Yang kedua, bahwa terlambat itu bagi Tuhan adalah kesempatan kita untuk melihat dan mengalami mujizat. Ya. Bahwa terlambat bagi Tuhan adalah kesempatan untuk melihat dan mengalami mujizat. Saudara, kadangkala kita merindukan saudara, pertolongan Tuhan tepat pada waktunya, itu betul saudara. Tapi kadangkala saudara, ketika dalam perjalanan kehidupan, pernah saudara cerita, bahkan saya pernah mengalami. Ya, pernah mengalami. Ketika saya mau pergi ke Malang, waktu itu saudara pagi-pagi, ya, tiba-tiba hujan. Pagi-pagi hujan, kemudian saya nggak tahu, wah sudahlah, nggak usah berangkat lebih dahulu. Saudara, tahu kenapa saya pikir begini, sudah berdoa kok masih ada hujan, kemudian tambah lama kok tambah deras, kemudian kita menunda keberangkatannya. Tahukah saudara, ketika saya menunda perjalanan, itu di daerah Piket Nul terjadi longsor. Dan ada 2 orang suami istri yang sepeda motor mati di sana. Saya bisa membayangkan dan saya tanya waktunya kapan. Ketika hujan
saya menunda untuk berangkat. Kadangkala saudara, ya keterlambatan itu menolong kita untuk melihat kemuliaan dan mengalami mujizat. Saya bisa bayang andai kata saya terus meluncur saudara tanpa ya kemudian sambil menggerutu atau mungkin sambil apa nekat awis nanti setelah gak teko. Tetapi penundaan waktu karena hujan ada halangan. Sepertinya terhalang, sepertinya ada kendala di dalam perjalanan saya. Tetapi justru ketika saya berhenti ya menunggu hujan, menunggu waktu itu saudara, ya di sana terjadi ada lungsuran, ada longsor yang mengakibatkan suami istri meninggal. Nah saudara, saya katakan kadangkala terlambat bagi Tuhan adalah kesempatan untuk kita melihat dan mengalami mujizat. Sehingga saya tetap bisa melakukan perjalanan ke Malang tanpa ada gangguan apapun. Saudara, di ayat 39 kata Yesus, angkatlah batu itu. Marta saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati. Ketika Yesus berkata, ya saudaranya itu, Yesus berkata, angkat batu itu. Marta ngomong, jangan Tuhan, sudah berbau karena 4 hari di dalam kubur. Iya. Di ayat 40, jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jika engkau percaya engkau akan melihat kemuliaan Allah. Tuhan mengulangi lagi, saudara, mengingatkan kembali, bukankah sudah kukatakan kepadamu jika engkau percaya engkau akan melihat kemuliaan Allah. Di waktu ada berita Lazarus sakit saudara, ya Yesus ngomong sakit itu tidak akan membawa kematian tapi menyatakan kemuliaan Allah. Dan dikatakan supaya ketika diberikan Lazarus mati, supaya kamu dapat belajar percaya. Nah saudara, dan betul saudara, ayat 43, ya mereka mengangkat batu itu lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, ya Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya. Sekali lagi, supaya mereka percaya, supaya kita percaya, semua orang yang mendengar firman Tuhan percaya bahwa engkau yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Saudara, bisa saudara bayangkan orang yang sudah mati 4 hari. Saudara, mereka dikapani, dibuntel dengan kain. Saudara, dan sudah berbau menurut mereka. Secara medis itu sudah tidak akan bisa. Mustahil orang yang busuk dan bisa keluar dari kematiannya, bisa bangkit dari kematiannya. Saudara, ingat perkataan Tuhan itu perkataan yang berkuasa. Kita lihat bagaimana di dalam kitab Kejadian apa yang Tuhan katakan pasti jadi. Dia berkata A, B, C. Waktu penciptaan saudara lihat bagaimana. Jadilah matahari, jadilah tata surya, jadilah tumbuh-tumbuhan, jadilah ikan dan binatang dan sebagainya. Tuhan berkata itu pasti jadi. Saudara, mari kita mau belajar terus dalam firman Tuhan pada saat malam hari ini. Bahwa terlambat itu bagi Tuhan adalah kesempatan untuk kita melihat dan mengalami mujizat. Yang ketiga saudara, bahwa perkataan Tuhan itu benar, tidak berdosa dan bisa dipercaya. Ya, apa yang Tuhan katakan itu bisa dipercayai. Ya, tidak akan mati, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah dan betul saudara. Ya, itu menyatakan kemuliaan Allah. Ya. Penyakit itu tidak akan membawa kematian tapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Nah, di ayat yang ke-23, kata kepada Marta, saudaramu akan bangkit
saudara. Saudaramu akan bangkit, dan betul bangkit saudara. So lihat di akhir cerita itu saudara, Lazarus dia bangkit. Dia berdiri, ya. Di ayat yang berapa itu saudara ya? Di ayat 25 saudara, Yesus juga berkata begini. Ayat 23 ngomong begini, saudaramu akan bangkit, kata Marta, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku, tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Makanya Yesus ngomong, supaya mereka belajar percaya. Nah saudara, perkataan Tuhan itu tidak berdusta, bisa dipercayai. Ya, bagaimana Tuhan berjanji kepada Abraham tentang keturunan saudara. Kemarin sudah disampaikan oleh Bapak Roni. Ya, bahwa Abraham sudah umur sekian tahun dapat janji untuk dapat keturunan. Keturunanmu akan seperti pasir di laut dan bintang di langit. Umurnya berapa tahun? 90 tahun, ya kan? Kemudian sudah tua. Di Alkitab sudah tidak mungkin. Tetapi janji itu tetap digenapi oleh Tuhan. Dan Abraham punya keturunan. Dan kita termasuk keturunan Abraham. Seperti bintang di langit dan pasir di laut, begitu banyak. Apa yang diucapkan Tuhan itu jadi seperti yang dikatakan oleh Tuhan. Saudara, saya tidak tahu perkataan seperti apa yang sedang saudara terima dari Tuhan. Janji apa yang pernah saudara terima dari Tuhan. Tetap percayai, belajarlah percaya. Saudara, tidak bersungut-sungut, tidak berontak kepada Tuhan, tidak melawan Tuhan. Tetapi tetap percaya bahwa Tuhan yang akan memelihara di dalam kehidupan kita. Nah saudara, yang pertama tadi kita belajar percaya bahwa di dalam Tuhan tidak ada kata terlambat. Yang kedua, bahwa terlambat itu bagi Tuhan adalah kesempatan untuk kita melihat dan mengalami mujizat. Yang ketiga, bahwa perkataan Tuhan itu benar, tidak berdusta sama sekali. Ya, dan bisa dipercayai. Ya. Dan apa yang Tuhan katakan itu pasti jadi. Ya. Lazarus bangkit, keluar dari kubur. Dan Lazarus memang benar, dia keluar dari kubur. Batu yang besar menutupi dibuka dan Lazarus keluar. Dan masih dikasih kain saudara. Dan bagian yang terakhir saudara, bahwa kita dipercaya akan kemahakuasaan Tuhan. Ayat 39 sampai ayat 44 kita sudah baca saudara ya. Kita lihat. Ayat ke-9. Kata Yesus, angkatlah batu itu. Marta saudara yang meninggal itu berkata, Tuhan ia sudah berbau sebab sudah 4 hari mati. Bukankah saya katakan kepadamu jika engkau percaya engkau akan melihat kemuliaan Allah. Saudara, di ayat yang ke-43, dan sudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan dia pergi. Saudara, apa yang Tuhan katakan pasti jadi. Ini membuktikan kita mau dipercaya akan kemahakuasaan Tuhan, akan keilahian Tuhan yang luar biasa. Saudara, Mazmur 68:34 berkata seperti ini, akulah kekuasaan Allah, kemegahannya ada di Israel, kekuasaannya di dalam awan-awan. Nah saudara, bahkan Mazmur 77 ayat yang ke-14, Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Engkau telah menyatakan kuasamu di antara bangsa-bangsa. Saudara, Tuhan itu melakukan keajaiban. Melakukan perkara yang ajaib atas bangsa-bangsa.
Kita bisa belajar dari pengalaman bangsa Israel. Keluar dari tanah Mesir 40 tahun. Alkitab menulis, dia tidak bercocok tanam, tidak menabur. Tetapi dia tetap bisa makan selama 40 tahun, dipelihara oleh Tuhan. Di padang gurun yang panas, tetapi ada tiang awan dan tiang api yang melindungi mereka. Bahkan satu-satunya bangsa, orang Israel menikmati makan roti yang dari surga, datang dari atas. Nah saudara, bagaimana pakaian dan kasut mereka tidak rusak selama 40 tahun. Ini membuktikan kemahakuasaan Tuhan yang kita sembah. Saudara, sore malam hari ini mari kita belajar percaya kepada Tuhan. Situasi yang seperti apa yang sedang terjadi dalam keluarga saudara. Keadaan yang seperti apa yang sekarang menimpa di dalam usaha pekerjaan saudara. Banyak orang mengakui ini waktu-waktu yang sangat mencekam, keadaan ekonomi sulit, tetapi tetaplah percaya, belajarlah percaya seperti keluarga Lazarus. Walaupun dalam keadaan seperti itu, Tuhan ngomong belajarlah percaya. Ini juga berbicara kepada kita semua orang yang menjadi anak-anak Tuhan. Kita semua adalah anak-anak yang Tuhan kasih, kita dicintai oleh Tuhan. Pasti ada perbedaan orang yang menyembah Tuhan dan tidak menyembah Tuhan. Percayalah kepada Tuhan saudara, tentang kemahakuasaan Tuhan yang luar biasa. Bagaimana perbuatannya yang dinyatakan secara ajaib. Saudara, saya percaya kita akan mengalami namanya keajaiban-keajaiban Tuhan. Kapan waktunya? Tuhan yang tentukan. Kita harus tetap belajar, percaya kepada Yesus. Dia Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Dia Tuhan yang berkuasa dan bertanggung jawab atas anak-anaknya yang dia kasih dan cintai. Mari malam hari ini kita akan berdoa. Kita menaikkan pujian, kuasa-Mu terlebih besar. Haleluya Yesus Tuhan. Mari sejenak datang ke hadirat Tuhan saudara. Kalau hari-hari ini saudara sudah kurang percaya, mungkin saudara sudah tidak percaya akan janji Tuhan. Tetaplah percayakan janji Tuhan saudara. Tetaplah percayakan perkataan Tuhan dalam firman-Nya yang saudara baca. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Saudara, Dia bisa dipercayai dan sangat dipercayai. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Oh, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan
kasih Bapa. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini Engkau yang menyatakan kasih-Mu kepada kami. Engkau yang kami sembah tidak pernah terlambat untuk menolong kehidupan kami. Ajar kami terus belajar percaya kepada Engkau Tuhan di setiap situasi dan keadaan yang tidak normal. Di dalam situasi dan keadaan yang mungkin tidak seperti kami harapkan. Kami mau belajar percaya seperti keluarga Lazarus, Maria dan Marta. Mereka harus belajar percaya Tuhan. Dan Engkau yang sudah berjanji bahwa apa yang kita alami tidak akan pernah membawa kematian. Baik kematian secara fisik maupun secara rohani. Kematian dalam usaha pekerjaan kami. Tuhan, kami percaya apapun yang kami alami akan menyatakan kuasa kemuliaan-Mu Tuhan. Karena kemuliaan-Mu yang kami terima butuh sarana. Buat kami tetap bertahan mempercayai Engkau. Buat kami berani percaya sepenuhnya kepada kemahakuasaan-Mu. Supaya setiap kami boleh melihat dan mengalami yang namanya kemuliaan-Mu. Mengalami mujizat-Mu. Mengalami perkara yang ilahi. Berkati seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada dan tinggal sekarang ini Tuhan. Nyatakan kasih-Mu kepada setiap mereka. Buat mereka mengalami kemuliaan yang besar bersama-sama dengan Engkau. Saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan kuasa Roh Kudus, menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua yang diberkati katakan amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.